Halo, selamat malam. Kita ketemu lagi. Saudara, gara-gara pandemi kebiasaan orang berubah ya, makin akrab sama digital. Misalnya seperti kegiatan work from home, kemudian belanja online, atau makin sering menggunakan layanan digital banking untuk meminimalisir interaksi. Nah, saat ini jumlah pengguna internet Indonesia terus tumbuh nih, jadi 202,6 juta jiwa. Memang, gara-gara COVID-19, konsumen digital baru di Indonesia naik 37%. Dan mayoritas pengguna layanan digital baru ini akan terus melanjutkan menggunakan layanan digital. Pandemi juga mendorong banyak korporasi mengadopsi teknologi untuk menjangkau konsumennya. Mau tidak mau, siap tidak siap. Mengutip data dari IBM, beberapa teknologi yang masif diadopsi diantaranya Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI, dan komputasi awan cloud. Sektor paling rajin mengadopsi teknologi yaitu sektor finansial, e-commerce, sampai UMKM. Nah, Indonesia bahkan diprediksi bakal memimpin pasar IT di Asia Pasifik. Proyeksi belanja IT Indonesia diperkirakan bakal mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Meningkatnya jumlah pengguna internet dan pemerataan adopsi digital manjur meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital dalam negeri. Atau tumbuh 13% CAGR pada 2024. Tingkat pertumbuhan belanja IT ini mengalahkan India juga Malaysia. Ekonomi digital Indonesia konsisten tumbuh double digit. Tahun 2024 diprediksi mencapai 124 miliar dolar Amerika atau naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Tapi perlu diingat, di balik kemajuan teknologi, risiko keamanan mengintai. Maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana membuat regulasi baik itu untuk blockchain, kecerdasan buatan, sampai Internet of Things IoT. Sejauh mana persiapannya? Bagaimana Indonesia menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan memaksimalkan potensi ekonomi digital? Mengawal lompatan Indonesia digital. Kita kupas di Business Talk yang tak pernah setengah-setengah, menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarigan. Ya, kita ketemu lagi di Selasa malam di Business Talk, saudara. Malam ini kita berdiskusi soal adopsi digital yang semakin masif. Dan narasumber saya di segmen pertama sudah bergabung juru bicara Kementerian Kominfo, Dedi Permadi. Selamat malam, Mas Dedi. Selamat malam, Mbak Ilona. Sehat-sehat selalu ya. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Dan saya juga menyapa Presiden Direktur IBM Indonesia, Tan Wijaya. Selamat malam, Pak Tan. Selamat malam, My Sister. Ya, kita semangat ya kalau sekarang udah ngomongin adopsi digital, udah ada produsennya nih gitu. Pertama saya mau nanya ke Mas Dedi dulu. Mas Dedi, kalau pandemi COVID-19 ini kan mendorong penggunaan telepon pintar dan juga data internet ya. Kita sama-sama tahu orang itu ya sudah digital banget lah gitu dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah peningkatan konsumsi data ini juga menciptakan kesenjangan digital yang kian melebar. Nah, bagaimana pemerintah mengantisipasinya? Bagaimana Kominfo bereaksi atas ini? Baik, jadi kalau kita berbicara tentang tema malam hari ini sangat menarik ya. Kalau istilahnya adalah lompatan, kami di pemerintah punya istilah akselerasi transformasi digital nasional. Ini adalah agenda besar yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo mulai bulan Agustus 2020 kemarin, di mana leading sektornya adalah Kementerian Kominfo. Nah, kenapa kita melakukan akselerasi transformasi digital nasional? Karena memang justru pandemi COVID-19 ini menyimpan peluang yang luar biasa besar. Di satu sisi, kita memiliki tantangan yang luar biasa di tengah pandemi, tetapi sektor ekonomi digital, sektor infokom, informatika, dan komunikasi, ini adalah salah satu sektor yang menciptakan peluang begitu luar biasa, Mbak. Kalau kita melihat data, misalnya sektor infokom, itu adalah salah satu, atau bahkan ya, satu-satunya sektor yang tumbuh double digit selama 3 kuartal berturut-turut di tahun 2022. Kuartal 3, kuartal 2, kuartal 4,
Dan kalau year on year pertumbuhannya adalah 10,58%. Ini adalah salah satu sektor yang tumbuh paling pesat meskipun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, artinya ini menciptakan peluang pengguna internetnya semakin besar. Tadi sudah disebutkan 202,6 juta. Itu setara dengan 73,3% dari total populasi Indonesia. Itu luar biasa, naiknya 15,5% dari tahun 2020. Maka dari itu, akselerasi transformasi digital nasional menjawab kebutuhan kita untuk meraih peluang yang luar biasa. Meskipun kita sedang pandemi, tetapi peluang ini perlu segera kita manfaatkan. Agendanya mencakup 4 hal, Mbak. Agenda akselerasi ini mencakup 4 hal. Pertama, terkait infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Nanti bisa kita kupas satu persatu. Oke, tapi gini Mas Lim mengatakan bahwa soal peluang kita sama-sama tahu memang sangat besar, apalagi jumlah pengguna internet aja sudah sangat besar meski infrastruktur sebenarnya belum merata. Apalagi kalau kita lihat data ada 12.000 desa di tanah air yang belum terhubung dengan jaringan internet. Nah, ini maksudnya bagaimana untuk mengatasi kesenjangan memperoleh jaringan internet tadi, Mas Ded? Nah, tadi kalau sudah saya sebutkan 4 hal agendanya, yang pertama saya sebut adalah infrastruktur digital. Ini salah satu agenda utama dalam akselerasi transformasi digital nasional. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo? Kami melakukan percepatan, namanya juga akselerasi ya, percepatan pembangunan infrastruktur. Ini Pak Menteri Kominfo ini sudah ibaratnya berlari kencang, Mbak. Karena dari initial plan, dari perencanaan sebelumnya, kita majukan 10 tahun. Seperti apa memajukannya? Misalnya, data menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia. Setelah kami identifikasi, masih ada 12.548 desa yang belum terkoneksi oleh sinyal 4G, di mana itu sangat kita perlukan untuk basic need, ya, kebutuhan pokok transformasi digital. Nah, tadinya initial plan-nya, perencanaan awalnya itu baru akan diselesaikan pada tahun 2032. Tetapi karena adanya agenda akselerasi transformasi digital nasional, kita percepat menyelesaikan 12.548 desa dan kelurahan itu tidak lagi di 2032, Mbak, tetapi kita majukan 10 tahun. Akhir 2020 itu semua akan terselesaikan dengan kolaborasi antara Kominfo dengan operator seluler untuk membangun BTS di desa dan kelurahan yang belum terjangkau oleh sinyal tersebut. Itu hanya salah satu contoh. Nanti saya akan nyambung soal anggaran yang sudah tersedia, tapi saya ke Pak Tan dulu. Pak Tan, kalau kita ngomongin soal adopsi digital, memang data menunjukkan berbagai sektor perusahaan ya, bisnis itu sudah mengadopsi digital. Tapi kan kalau kita ngomongin teknologi, itu kan nggak cuma soal menawarkan kecepatan gitu ya, tapi juga ada hal lainnya, misalnya cara penggunaannya, SDM lah saya katakan di situ. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan apa saja tantangan ketika sebuah perusahaan atau mungkin pemerintah saat ini tengah ingin mengadopsi digital? Ya, tentu pada saat kita ingin mengimplementasikan suatu teknologi, 3 faktor sangat penting sekali. Yang pertama adalah tentu dari segi teknologinya, gitu ya. Teknologi yang mumpuni tentu perlu dipilih. Yang kedua adalah bicara tentang prosesnya, kebijakan dalam menggunakan teknologi itu sendiri, gitu ya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah human resource-nya, people-nya, gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan dari segi pengetahuan dari human resource kita. Nah, dalam hal ini kami di IBM juga bekerjasama dengan Kominfo, kita bahu-membahu benar-benar untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Satunya adalah kita buat satu kurikulum yang disebut dengan data scientist, karena kita merasa kurikulum ini cukup penting bagaimana penduduk Indonesia bisa menguasai data, karena data is a new natural resources. Orang yang bisa berkompetisi di kemudian hari harus benar-benar bisa mengelola data jauh lebih efektif dan efisien. Nah, hal ini yang kita lakukan kolaborasi.
Kolaborasi tersebut. Nah, berarti masalahnya apakah sama swasta maupun di sektor pemerintahan bahwa 3 komponen tadi yang harusnya jadi fokus untuk mengadopsi digital teknologi? Betul. Jadi kita banyak sekali merasakan pemilihan teknologi mungkin adalah pemilihan yang tidak terlalu susah, gitu ya. Tapi menerapkannya ke dalam suatu organisasi dalam hal proses atau kebijakan itu jauh lebih penting dan ditambah dengan kemampuan dari manusianya. Jadi 3 ini harus selaras, tidak bisa cuma satu atau yang lain tidak dilakukan. Tiga-tiganya benar-benar penting, people, process, and technology. Apalagi kalau kita lihat data ini, mayoritas perusahaan di Indonesia itu 91,7% sudah menerapkan budaya kerja remote networking ya. Jadi siap tidak siap harus mengadopsi dan menyiapkan tadi 3 hal yang jadi fokus dari Pak Tan. Tapi Pak Tan begini, kalau kita ngomongin soal adopsi digital, masih ada perusahaan yang mungkin tidak siap. Misalnya ketika mereka harus mengadopsi cloud computing begitu. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana dari data IBM menunjukkan berapa banyak lah perusahaan yang masih menolak atau belum bernamai harus mengadopsi cloud computing dan apa alasan terbesar mereka? Oke, kalau kita lihat data dari IDC menyatakan di tahun 2020 cloud computing growth-nya sekitar 31%. So it's a very significant growth. Tapi kalau kita lihat dari cloud computing biasanya dibagi menjadi 3 segmen ya. Yang pertama adalah public cloud, yang kedua adalah private cloud, yang ketiga adalah hybrid cloud. Penggunaan dari public cloud sayangnya, terutama di Indonesia, Raffi hanya sekitar 20%. Hanya sekitar 20%. Nah, sisa 80% itu masih berkecimpung di private dan hybrid. Pertanyaan adalah, apakah harus public cloud itu lebih banyak? Nah, jawabannya adalah lebih tepat dibanding hanya memfokuskan pada letak dari cloud itu, apakah private atau public atau hybrid. Yang paling penting adalah mengadopsi teknologi cloud itu sendiri. Apa teknologi cloud itu? Biasanya kita menggunakan disebut dengan microservices dan container. Nah, kelebihannya apa? Pada saat company ini sudah mengimplementasikan 2 hal tersebut, maka dia akan lebih mudah untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu satu kelebihannya. Yang kedua adalah jauh lebih efisien, karena dia kalau mau scale up akan jauh lebih mudah. Nah, hal seperti ini yang jauh lebih penting pemilihan dari segi cloud teknologinya dibanding hanya dari segi posisi dari cloud itu sendiri. Oke, jadi memang sangat penting dan mendesak untuk baik dari pemerintahan maupun dari korporasi untuk mengadopsi cloud computing itu ya Pak Tan? Betul, betul. Karena itu kita di tanggal 8 September 2021 juga bekerjasama dengan Kompas TV dan mitra partner kita akan menghadirkan semua solusi-solusi partner kami yang sudah membentuk solusi ini. Sehingga semua korporasi bisa melihat teknologi apa saja yang saat ini tersedia dan bisa diimplementasikan di organisasi. Baik, saya ke Mas Dedi lagi. Mas Ded, ini kan saya kembali ke penjelasan Anda tadi soal percepatan akselerasi teknologi tadi. Nah, pemerintah kan itu berkomitmen mengurangi senjangan digital gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sini anggaran pembangunan teknologi atau ICT-nya itu $2 miliar setara dengan 29,2 triliun. Nah, ini bisa dijelaskan untuk apa saja? Baik, sebetulnya tadi yang saya jelaskan juga bagian dari yang dialokasikan di sini ya. Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita, terutama di daerah 3T, untuk bisa terlayani akses internet 4G. Nah, kalau tadi yang saya ceritakan tadi namanya adalah mobile broadband. Kemudian kita juga membangun fixed broadband. Jadi dari anggaran yang disediakan itu ada yang untuk mobile broadband, untuk yang penggelaran infrastruktur 4G melalui pembangunan BTS di 12.548 desa dan kelurahan, dan ada juga yang dialokasikan untuk fixed broadband, yaitu untuk titik-titik layanan pemerintah untuk masyarakat umum. Nah, ini sebetulnya tadi yang disebutkan anggaran TIK pemerintah di APBN 2021 itu sebesar 26 triliun.
Dari 26 triliun itu ada alokasi 17 triliun untuk kementerian dan lembaga, sisanya 9 triliunnya untuk TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa. Oke. Jadi ada 17 untuk kementerian lembaga, ada 9 untuk TKDD. Nah, 17 triliun itu diantaranya kita gunakan untuk mobile broadband dan fixed broadband itu. Bagaimana perencanaan kita untuk yang fixed broadband? Kalau tadi kan saya sudah jelaskan untuk yang mobile broadband ya, sampai tahun 2022 kita akan penuhi itu semua. Untuk yang fixed broadband, kita akan menyediakan akses internet untuk titik-titik layanan publik yang belum tersedia akses internet yang memadai. Oke. Dari 500.000 titik layanan publik yang ada di Indonesia, masih ada 150.000 yang belum memiliki akses internet yang memadai, Mbak. Oke. Misalnya akses untuk kantor kelurahan, puskesmas, dan lain sebagainya. Itu akan kita selesaikan, ini maju 10 tahun juga. Tadinya initial plan-nya adalah 2033 baru kita selesaikan, tetapi kita majukan 10 tahun dengan hadirnya satelit Satria 1 yang akan diluncurkan pada kuartal 4 tahun 2023. Kita berharap ada 150.000 titik layanan publik yang sudah bisa menikmati akses internet yang memadai. Jadi anggaran per tahunnya memang dialokasikan sekitar 26 triliun untuk tahun 2021 saja. Tetapi sampai 2024 itu tentu kita bisa mengkalkulasi secara lebih komprehensif untuk memenuhi baik yang mobile broadband maupun yang fixed broadband. Target yang sangat optimistis, pertanyaannya apakah kita mampu merealisasikannya? Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya, kita kembali akan melanjutkan diskusi kita soal adopsi teknologi digital. Malam ini saya ke Mas Dedi lagi. Mas Dedi, kalau kita lihat kan ini kemarin dari Kementerian Kominfo itu menyebutkan akan tengah membuat sebuah program dalam mengantisipasi risiko keamanan, terutama untuk regulasi blockchain, kecerdasan buatan sampai Internet of Things. Sekarang lanjutannya udah sampai mana, Mas Dedi? Ya tentu untuk regulasi-regulasi terkait dengan teknologi baru, kita selalu berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, terutama dalam hal ini adalah BRIN maupun BPPT. Dalam hal misalnya penggunaan AI, kemudian penggunaan blockchain dan lain sebagainya, itu kita masih dalam tahap berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang lain. Yang pasti adalah adopsi teknologi itu kita pastikan untuk bisa memberdayakan masyarakat lokal, terutama juga ekonomi masyarakat yang basisnya adalah UMKM misalnya. Kalau kita lihat misalnya UMKM kita itu ada sekitar 64 juta dan menyumbang 60% terhadap GDP kita. Sedangkan yang onboarding baru sekitar 11,5 juta atau sekitar 18% dari total keseluruhan UMKM Indonesia. Hal-hal yang semacam itu yang sangat basic sebelum kita berbicara AI dan kawan-kawan, digital onboarding UMKM itu pun perlu mendapatkan perhatian ketika kita berbicara tentang misalnya memfasilitasi kesenjangan digital yang saat ini masih ada di Indonesia. Sehingga pemerintah dalam hal ini menerapkan skala prioritas. Artinya yang realisasi program tadi masih lama terwujud ya? Kalau lama dan tidak itu sangat dinamis, tergantung dengan kebutuhan ya. Pasti untuk merespon hal-hal yang perlu segera kita respon, pemerintah akan
mempercepat itu. Saya ambil contoh misalnya dalam konteks digitalisasi ini ya, untuk digitalisasi sektor penyiaran atau digitalisasi TV. Kita menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk kemudian melompat, menyelesaikan ASO atau analog switch off yang tadinya tertunda sekian puluh tahun, kemudian kita bisa merealisasikan itu. Insya Allah nanti pada November 2022 kita sudah full digital. Itu hanyalah salah satu contoh bagaimana regulasi itu kita kejar, kita percepat jika memang butuh percepatan demi kepentingan masyarakat. Oke, Jadi itu sangat berarti dinamis. regulasi tadi untuk blockchain, kecerdasan buatan, Internet of Things belum jadi prioritas saat ini, gitu ya, kalau saya simpulkan dari Mas Dea tadi. Saya ke... Tentu tidak seperti itu juga, Mbak. Oh, nggak gitu juga? Ya, betul. Kita masih memprioritaskan misalnya untuk penyelesaian rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oke, itu baik. sangat mendesak untuk sisi keamanan, dan itu terkait juga penggunaan Internet of Things, AI, dan lain sebagainya. Itu tentu akan kita prioritaskan. Oke, bertahap gitulah ya, tapi tetap konsisten akan mewujudkan semuanya. Saya ke Pak Tan. Pak Tan, kalau kita ngomongin soal teknologi kan ini nggak cuma soal kecepatannya gitu ya, tapi juga soal keamanan. Dan saya rasa ini juga menjadi perhatian bagi konsumennya ya, baik dari segi korporasi, individu, dan lain segala macamnya. Nah, ke depan bagaimana menciptakan teknologi yang juga nggak cuma menawarkan kecepatan, tapi juga keamanan bagi penggunanya? Ya, so IBM juga kita melakukan survei di tahun 2021, kita melihat terutama di negara-negara ASEAN, ongkos suatu company terjadinya data breach itu average sekitar $3 juta per insiden. Jadi cukup signifikan. For certain data loss, cost-nya cukup besar. Nah, tentu tadi sudah diceritakan adalah bagaimana kita tetap adopsi teknologi, baik dari segi data AI, automation, blockchain, hybrid cloud, dan sebagainya. Tapi security memegang peranan yang juga sangat penting sekali. Dan kita mencatat adalah selama setahun terakhir ini, waktu untuk mengidentifikasi suatunya adanya threat atau ancaman, rata-rata melebar sebanyak 20 hari lebih lama daripada sebelumnya. Artinya apa? Semakin banyak ancaman yang datang dan semakin banyak waktu yang kita perlukan untuk menganalisa hal tersebut. Ya, tetapi menurut saya tidak perlu melihat dari segi negatif saja. Positifnya adalah semua orang sekarang berlomba-lomba untuk ke digital. Banyak sekali manfaat dari digitalisasi ini, gitu ya. Nah, tentu kita harus mempertimbangkan dari segi security, tetapi banyak pilihan yang bisa kita dapatkan. Dari yang pertama adalah kita membangun security itu sendiri, atau yang kedua adalah kita setengah kita bangun, tapi kita minta orang yang lebih pintar, lebih mengerti untuk jagain kita juga. Atau yang ketiga adalah benar-benar kita outsource ke orang-orang yang ahli. Karena memang baik lagi, untuk dari segi skill set di bidang security ini, Indonesia saat ini banyak sekali gap-nya. Nah, ini yang tentu jadi PR besar juga untuk kita, untuk continue edukasi dari segi marketnya, sehingga semua levelnya bisa dijaga keamanan dengan sebaik mungkin. Apalagi kalau dilihat trennya sekarang itu bukan soal belajar mengenal teknologi ya, tapi kalau dilihat antar kompetitor saling mengintip, habis adopsi teknologi apa gitu, itu nggak sih yang terjadi, Pak Tan? Nah, mungkin satunya seperti itu ya, tapi yang paling kita khawatirkan selama pandemi ini khususnya, kita ada satu market baru yang kita sebut dengan Zillennial. Zillennial itu apa? Adalah senior citizen yang berbehave seperti milenial. Jadi orang-orang yang biasanya dulu anti terhadap digital, tapi dengan COVID-19 ini terpaksa mereka harus menjadi digital. Nah, orang-orang tersebut lebih rentan karena mereka tidak diedukasi dari awal mengenai digital ini. Misalnya, tiba-tiba mereka dapat SMS atau WhatsApp, tolong klik link tersebut, mereka tidak sangat literasi, mereka klik link tersebut. Nah, hal seperti ini tentu menjadi PR bersama antara pemerintah, swasta, dan edukasi untuk mendidik mereka bagaimana bisa menerapkan teknologi yang lebih aman buat mereka. Artinya IBM merespon positif dengan rencana pemerintah soal regulasi keamanan data pribadi, atau mungkin tadi juga ingin mengamankan soal blockchain dan lain segala macamnya gitu ya?
sangat positif karena itu akan membantu kita lebih accelerate lagi dari segi digital transformation. Oke, nah Pak Tan, kalau saya lihat datanya dari IBM, itu tren ke depan adopsi teknologi terbanyak adalah Internet of Things, lalu kemudian cloud computing, kemudian disusul oleh artificial intelligence gitu ya. Apa kelebihan atau pesona teknologi tersebut? Oke, kita biasa membagi jadi 4 bagian besar trends yang akan muncul di teknologi dan sudah kita alami saat ini. Yang pertama adalah bicara tentang data AI. Nah, data AI tentu kita bicara tentang big data saja, big data juga. Di mana IoT atau Internet of Things adalah bagian dari big data ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat sekarang sangat susah kalau kita bersaing sendiri. Kita harus bisa berkolaborasi dari segi ekosistem. Maka itu yang kedua adalah bicara tentang automation dan integration. Bagaimana apapun yang kita buat bisa berkolaborasi dengan ekosistem yang lain. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa cost efektif dan agile, lebih cepat deployment-nya. Nah, inilah hybrid cloud hadir untuk memenuhi solusi ini. Ya. Yang ketiga. Yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, tadi sudah disebutkan, adalah bicara security. Jadi kita bicara 4 hal, data AI, automation atau integration, yang ketiga adalah bicara hybrid cloud, yang terakhir adalah security. 4 ini menjadi pilar utama dari teknologi di saat ini. Oke, kalau dari Kominfo sendiri sampai saat ini belanja ICT yang sudah dilakukan apa saja, Mas Der? Jadi sebetulnya kalau tadi saya sampaikan ya, belanja ICT yang sudah dilakukan oleh Kominfo itu meliputi yang fixed broadband dan mobile broadband, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur data. Ya, kita sedang membangun pusat data nasional dengan kapasitas 43.000 cores, 72 petabytes. Itu adalah pusat data nasional dengan standar tier 4 atau standar tertinggi kalau kita berbicara standar keamanan data dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, bahwa selain infrastruktur TIK, infrastruktur data itu juga dipersiapkan. Sejauh ini itulah yang dibelanjakan oleh Kominfo. Nah, tadi kalau menyambung Pak Tan ya, WEF itu menyebut bahwa ada yang disebut sebagai the most demanded skills in the future, atau kecakapan-kecakapan yang paling dibutuhkan di masa yang akan datang. Selain yang disebutkan oleh Pak Tan, yang sifatnya technical skill, AI, big data, cybersecurity, dan lain sebagainya, itu kita juga sangat memerlukan yang namanya soft skill, karena technical skill harus dikawinkan dengan soft skill. Kalau boleh disingkat, itu bisa disingkat dengan 4Cs, Mbak. 4C. Ada complex problem solving, critical thinking, creativity, dan communication. Makanya Kominfo punya program Digital Talent Scholarship, yang salah satunya bekerja sama dengan IBM dan berbagai global technology company yang lain untuk memenuhi kebutuhan talenta digital. Karena dalam 15 tahun Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital untuk memenuhi akselerasi transformasi digital nasional. Oke, baik. SDM ya berarti yang dibutuhkan di situ. Saya ke Pak Tan, mungkin bisa dielaborasi lagi bahwa sektor yang memang paling banyak belanja ICT sekarang ini kan itu ada financial gitu ya, kemudian bahkan UMKM juga belanja di situ. Nah, pertanyaan saya adalah mungkin bisa digambarkan proses peningkatan belanja ataupun adopsi digital dari sektor-sektor tersebut. Ya, yang menarik adalah selama COVID-19 ini ada satu industri yang biasanya nomor 2 dari segi ICT spending. Hari ini sudah menjadi nomor 1 dari segi ICT spending, yaitu sektor telekomunikasi. Jadi, the first time for the last 2 years, sektor telekomunikasi ini leading di atas dari segi financial industry. Ya, itu yang kita fakta yang kita bisa lihat dari segi size dari segi ICT-nya. Tetapi ada 2 market juga yang sangat cepat dari segi growth ICT-nya, jadi dari segi pertumbuhannya. Yang pertama adalah dari segi e-commerce. E-commerce kita lihat sangat tinggi sekali dari segi deployment ICT-nya. Yang kedua adalah karena COVID ini, semua orang juga dipaksa untuk
berbayar dengan digital. Jadi digital payment industry juga meningkat sangat signifikan ya. Jadi dua industri ini, digital payment dan e-commerce. Oke, kalau berdasarkan riset dari IBM, Pak Tan, ini pertanyaan terakhir, apa keunikan dari market Indonesia dibandingkan pasar yang lain dalam tren mengadopsi teknologi? Ya, mungkin saya rasa dari Mas Didi juga akan say the same thing gitu ya, di mana market kita sangat tersebar gitu ya. Tadi infrastrukturnya akan lebih punya challenging ya gitu ya, dibanding kalau hanya di satu tempat gitu ya. Jadi itu satu faktor yang membedakan kita dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat dari negara-negara di ASEAN gitu ya, kita juga punya buying power yang sangat tinggi sekali dan didukung oleh kelas menengah. Nah ini juga menjadi sumber daya dan potensial market yang semua orang sangat pengen untuk raup juga gitu ya. Jadi dua sisi ya, kita lihat dari segi spendingnya, lalu yang kedua adalah dari segi distribusinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tan telah bergabung bersama kami. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebagai Presiden Direktur IBM Indonesia Tan Wijaya. Kita masih akan lanjutkan diskusi kita, saudara, lebih ke arah perkembangan ekonomi digital Indonesia yang di tahun 2025 bisa mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya, selamat malam saudara, kita masih akan lanjutkan diskusi kita malam ini dan telah bergabung bersama kita Bapak Timothy Utama, CEO Bank Mandiri. Halo, selamat malam Pak Timothy. Pak Timothy? Oke, ada kendala teknis dan saya akan menyapa Cipta Wahyana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Selamat malam. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita sembari menunggu saya tersambung dengan Pak Timothy dari Bank Mandiri. Saya ke Mas Ded lagi. Mas Ded, kalau kita lihat kan sekarang soal ekonomi digital sudah jadi keniscayaan di semua bidang. Semuanya, kesehatan, keuangan, dan lain segala macamnya. Nah, bagaimana dari regulator atau punya roadmap mengantisipasi ekonomi ini? Baik, terkait dengan ekonomi digital ini sangat menarik karena pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi di level nasional. Ada yang sudah berjalan sampai saat ini, misalnya terkait dengan PSTE, PMSE, dan lain sebagainya. Ada juga yang terkait dengan hubungan kita dengan pihak luar atau diplomasi kita dengan negara-negara lain. Nah, yang menarik adalah terkait dengan ekonomi digital ini, Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar, terbukti dari forum G20. Karena ini Mbak, tahun depan kita akan menghadapi presidensi G20, Indonesia sebagai presidensi. Nah, yang menarik adalah Indonesia sudah berhasil melalui Kementerian Kominfo naik kelas, mengusulkan kenaikan kelas pembahasan terkait dengan ekonomi digital ini dari task force menjadi working group. Jadi tahun depan Indonesia akan menjadi pemimpin pertama Digital Economy Working Group G20 yang akan membahas isu-isu dalam ekonomi digital. Artinya apa? Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu ekonomi digital. Misalnya yang paling utama adalah terkait dengan cross-border data flow atau arus data lintas negara. Seperti yang kita ketahui bahwa masifnya penggunaan instrumen digital dalam ekonomi kita ini menyimpan tantangan yang luar biasa terkait dengan arus data lintas negara. Bagaimana data kita dikelola, bagaimana ancaman keamanan siber terhadap data itu, dan lain sebagainya. Sehingga kalau terkait dengan ekonomi digital, Indonesia bisa dipastikan pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap.
Oke, baik. Dari soal ekonomi digital, kita ke salah satu sektor yang mendorong percepatan perkembangan ekonomi digital sendiri, ke perbankan tentu saja. Pak Timothy, sudah aman suara saya kedengaran nggak, Pak? Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu ya Pak Timothy ya? Sehat. Sehat. Pak Timothy, ini pertanyaan saya soal mempercepat adopsi praktik ekonomi digital, terutama perbankan juga salah satu konsumen yang begitu rajin untuk mengadopsi teknologi digital. Mungkin bisa digambarkan kalau dari perbankan, bagaimana peningkatan adopsi digital banking oleh konsumen? Ya, jadi ini sangat menarik kalau menurut hemat saya. Kita lihat beberapa research tadi juga sudah dikatakan memang Indonesia mempunyai posisi yang luar biasa. Ya. Potensinya sangat luar biasa. 200 juta penduduk kita itu sudah punya internet. Ya. Dari 200 juta, 95 sudah akses pakai mobile, ya kan? Fenomena yang sangat luar biasa, di mana 150 juta kira-kira orang sudah biasa melakukan transaksi, belanja, dan pembayaran online. Nah, di perbankan, sebenarnya transformasi digital ini, terutama di Mandiri, sebenarnya terjadi jauh sebelum pandemi. Kita bisa bayangkan dengan adanya pandemi sekarang ini, kalau kita belum siap digital. Untuk perbankan dan transaksinya 95% Mandiri sekarang sudah dilakukan di digital gitu ya. Tapi kita bayangkan tadi sekali lagi, kalau hari ini tidak digital, dengan adanya pandemi yang kita lalui dan terjadinya PPKM yang ketat, ekonomi bisa macet. Gitu. Jadi dengan sekali lagi transformasi digital di perbankan sangat-sangat luar biasa. Sangat diperlukan dan kami sudah siap. Dan kemudian juga kalau dilihat dari statistik Bank Indonesia, kalau saya mengatakan statistik, di tahun 2020 itu 27 triliun sudah dilakukan dengan transaksi digital. Dan diproyeksikan akan meningkat sampai 19-20% di tahun 2021. Dan untuk sekali lagi tadi saya katakan di Mandiri 95% transaksi nasabah kami sudah dilakukan melalui digital channels. Tapi yang sangat menarik, digital channels itu biasanya dilihat dari mobile banking dan ATM. Nah, kita seringkali melihat yang paling favorit dulu ATM. Tapi I can tell you from our data now, it is showing a significant shift from usage of ATM to mobile banking. Transaction kita di mobile banking sekarang ini sudah melalui transaksi dari ATM, malah udah 60-40%. So all these digital channels is actually progressing extremely well. Dan yang terakhir mungkin kalau saya bisa lihat nasabah-nasabah Mandiri melihat adanya Livin by Mandiri, di mana pertumbuhannya sangat luar biasa. Berapa tuh, Pak? Registered users kami sudah mencapai 8 juta. Dan year on year sekarang increase-nya 50%. Dan saya yakin ini akan lebih pesat lagi ke depannya memang karena dengan situasi yang kita ada. Dan setiap hari di Mandiri itu hampir 4 juta aktif users yang bertransaksi di digitalnya gitu ya. Dan kalau ngomong soal bahasa GMV, transaction di Livin kita itu udah ada 1.000 triliun satu tahun. Jadi it's a huge amount of transaction being transacted through our digital. Dan angka tersebut meningkat dibandingkan sebelum pandemi. 60%. 60%. Oke. Nah, tapi saya agak sedikit kepo nih, Pak Timothy. Kalau soal adopsi digital, Bank Mandiri sendiri itu lebih banyak adopsi yang mana? Apakah cloud computing atau artificial intelligence? Jadi kalau I think when it comes to digital banking, yang pertama-tama tentunya kita akan menyikapi sebagai perbankan layanan-layanan untuk membantu bertransaksi. Nah, di wholesale maupun di retail, it is about ability to transact dengan UI UX or interface and experience yang luar biasa. Nah, transaksi itu tentunya untuk menyikapi bisnis kita, untuk pertumbuhan kita akan ditopang dengan beberapa keperluan atau beberapa strategi yang bisa membuat nasabah itu mempunyai nilai tambah.
Some of them we will have to use data. Tadi Pak Tan yang sebelumnya mengatakan banyak sekali menggunakan data-data ya, di mana data analytics, data driven, dan di belakangnya ada AI teknologi yang akan membantu untuk nasabah kita bisa bertransaksi. Dan ya juga yang paling penting adalah untuk menyikapi bagaimana kita bisa mengatasi atau memberikan solusi. Karena today it's all about resolving atau memberikan solusi terhadap pain points yang nasabah kita alami atau nasabah kita hadapi. Tantangannya adalah untuk perbankan dan terutama kami selalu mencari jalan untuk bisa menyikapi tantangan tersebut dengan solusi digital yang mumpuni gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Timothy. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, dari penjelasan tadi soal diingatkan soal ekonomi, kemudian berbagai sektor bisnis sudah sangat siap dan sudah melakukan adopsi teknologi digital begitu ya. Kalau kita lihat data dari Google Temasek dan Bain & Company, di sana memproyeksikan ekonomi digital Indonesia juga sangat masif pertumbuhannya. Nah, bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi digital tersebut? Jadi nggak cuma diproyeksikan, tetapi memang terrealisasi. Ya, ada beberapa catatan kita ya. Yang pertama, kalau bicara ekonomi digital, memang pertama kan harus cepat ya, karena momentum ya harus cepat. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting, yang selalu kita ingatkan adalah selain cepat, tidak boleh ada yang ketinggalan gitu ya. Kalau ibaratnya ini kapal, semuanya harus terangkut penduduk Indonesia. Jadi kata kuncinya inklusif. Jadi kalau inklusif ya semua bisa mengakses ekonomi digital itu. Nah, tadi sebenarnya dikomandoi Kominfo ya, sebenarnya pemerintah sudah menyusun roadmap Indonesia Digital 2024. Programnya sudah dijabarkan, ada 4 pilar, ada 100 aktivitas kalau nggak salah ya, termasuk tadi BTS, satelit dan sebagainya. Artinya sebenarnya ya itu sudah on the right track, sudah di jalur yang benar, asal tinggal dikawal. Nah, itu bisa menjamin tadi ya supaya tetap inklusif. Tapi mungkin catatan kita adalah bagaimana supaya kegiatan ini terorkestrasi dengan benar ya. Maksudnya tidak, misalnya di antara kementerian lembaga tidak jalan sendiri-sendiri, tidak silo-silo, baik program maupun belanjanya misalnya ya, itu menjadi penting gitu ya. Yang kedua sebenarnya gini, pendekatannya juga harus holistik, tidak hanya, misalnya kita tidak hanya melihat di sisi TI aja, karena TI atau internet memang mutlak, tapi internet tidak ada kalau tidak didukung oleh infrastruktur lain, misalnya listrik. Listrik menjadi penting juga untuk dijaga gitu ya, supaya ketersediaan, tingkat kelistrikan kita juga semakin meningkat, supaya itu tadi internet juga semakin menyebar. Yang lain misalnya kita tahu bahwa kita belanja barang, caranya memang sekarang digital, tapi yang dibeli apa sih? Yang dibeli sebenarnya juga barang-barang fisik juga, yang butuh dikirim dan sebagainya. Nah, di sini diperlukan infrastruktur lain yang juga harus seiring dibangun juga, misalnya infrastruktur jalan tol laut yang sudah digembar-gemborkan itu harus selalu diperkuat lagi. Lalu mungkin insentif-insentif untuk sektor logistik, karena ini merupakan urat nadi menjadi enabler untuk digital ekonomi. Yang lain misalnya kita tadi Pak Timothy cerita soal perbankan, benar, perbankan itu merupakan salah satu faktor penting juga, karena semuanya transaksi kan menggunakan uang, menggunakan layanan keuangan. Nah, di sini tidak boleh dilupakan juga bahwa sekarang ini tingkat inklusi memang 76%, tapi inklusi keuangan secara umum kalau kita bicara digital jangan-jangan mungkin lebih kecil lagi. Tapi yang lebih penting misalnya soal literasi. Inklusi kan soal akses, literasi soal pengetahuan. Nah, literasi kita kan baru di bawah 40%. Jadi menjadi penting juga OJK juga seiring, ini juga harus seiring dengan pengembangan ekonomi digital harus memperkuat pengetahuan masyarakat. Saya kira itu. Selain itu yang lain ya tentu regulasi ya. Tentu regulasi. Mas Dedi, ditanggapi singkat saja soal tadi jangan sampai kementerian berjalan sendiri-sendiri, regulasi juga harus tepat. Jawaban Anda? Baik, jadi kenapa agenda pemerintah adalah percepatan atau akselerasi transformasi digital nasional, karena kita ini jangan sampai terjebak pada latah digital. Semuanya pengen didigitalkan. Jadi konsep kita itu memang transformasi digital. Kenapa kok transformasi digital? Kalau digitisasi itu hanya mendigitalkan yang analog. Kalau digitalisasi itu membangun sistem digitalnya.
Tetapi kalau transformasi digital itu tidak hanya sekedar berbicara sistem digital, tetapi berbicara tentang ekosistem digital, di mana di situ tidak hanya melibatkan technical things saja, hal-hal teknis saja, tetapi juga melibatkan sumber daya manusianya. Ada software, ada hardware, dan ada brainware. Jadi sumber daya manusia ini menjadi sangat penting, tidak hanya deployment infrastructure, tetapi juga bagaimana kita memastikan manusianya, masyarakatnya siap untuk menyongsong ekonomi digital yang penuh dengan peluang-peluang yang tadi sudah kita bahas. Jadi kuncinya adalah transformasi digital yang mencakup ekosistem secara keseluruhan, tidak parsial dan sinergis antara kementerian lembaga terkait. Oh ya, kekompakan dari regulator terlebih dahulu menjadi salah satu kunci untuk mensukseskan adopsi dari digital. Terima kasih Mas Dedy Permadi, juru bicara Kementerian Kominfo telah bergabung di Bisnis Talk malam ini. Dan saudara jangan kemana-mana, kita masih akan segera membahas soal adopsi digital ke depan. Tetap di Bisnis Talk. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saya ke Pak Timothy. Pak Timothy, mungkin bisa dibocorkan selama ini berapa sih jumlah investasi di teknologi dari Bank Mandiri sekarang dan mungkin ke depan, 5 tahun ke depan misalnya? Oke, ada masalah audio dengan Pak Timothy dengan suara saya? Saya sekarang dengar, tadi nggak Oke. dengar. Siap. Pak Timothy, pertanyaannya adalah dari Bank Mandiri sendiri, berapa jumlah investasi yang dikeluarkan untuk belanja teknologi digital saat ini, atau mungkin rencana 5 tahun ke depan? Ya, jadi kalau melihat capex kita sudah mencanangkan dan sudah kita laporkan juga sebelumnya di kisaran kira-kira 2 triliun. 2 triliun. Ya, 2 triliun rupiah untuk satu tahun ya di 2021 ini. Untuk pengembangan kapabilitas digital termasuk infrastruktur, aplikasi, security, big data analytics, dan machine learning. Tapi yang paling menarik dari semua itu nanti akhirnya kita bagi ke dalam beberapa tahapan untuk maju ke depannya. Dengan landasan yang pertama-tama kita tadi saya katakan pertama kali kita harus pastikan bahwa we level up the digital capabilities dengan infrastruktur yang mumpuni, core banking yang mumpuni, cloud computing. By the way, we are probably one of the largest. Kalau kita lihat core kita itu kira-kira saya katakan saya punya 9.000 servers. We are huge. Of the 9.000 servers tersebut, almost 40% is already on our cloud, which is our Mandiri Cloud. And then yang kedua tentunya menyiapkan daripada digital native products yang semuanya itu didasarkan dengan tadi Pak Tan mengatakan microservices. So we build digital native products yang bisa agile, jadi cepat untuk menyikapi keperluan ya, itu microservices, API based. And then the last thing that is quite important is investment in the ability to make decision making based on data. Itu adalah di belakangnya we have a machine learning, we have AI, investment in data management and analytics. And then obviously tidak kalah pentingnya adalah membangun distribution channels di mana kita harus mengintegrasikan untuk mensupport business model daripada Mandiri sendiri, yaitu integrasi antara wholesale dengan all the way kepada retail untuk membawa kemajuan kepada nasabah kita. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta, pertanyaan terakhir singkat saja. Mas Cipta, kalau kita lihat kan namanya teknologi ini bagai pedang bermata dua. Satu sisi dia memberikan kemudahan, tapi satu sisi ada riset yang mengatakan kalau orang semakin banyak mengadopsi digital artinya juga mengurangi ketergantungan sebuah sektor terhadap tenaga kerja. Nah, bagaimana harusnya regulator bisa menyimbangkan itu? Jadi SDM terserap masih oke, adopsi digital juga tetap jalan. Ya, mungkin kita mesti lihat secara jernih ya. Kalau kita lihat tenaga kerja itu kan bisa dibagi dua, informal dan formal. Nah, kebetulan di Indonesia yang informal itu lebih besar, 70%, 30% formal. Nah, kalau bicara formal,
artinya yang di perusahaan, termasuk misalnya di perbankan dan sebagainya, kita tahu memang yang lebih educated, melek teknologi, ini memiliki peluang besar untuk memperoleh pekerjaan dan mungkin digaji lebih baik. Nah tentu sih program pemerintah seperti tadi sudah disebutkan, ada program Digital Talent, ada Digital Leadership Academy, juga ditambah bekerja sama dengan Kemendikbud ya, perbaikan kurikulum menjadi penting supaya di sisi semakin banyak angkatan kerja kita yang terserap di sektor formal karena memang ada kemajuan teknologi. Sisi lain di non formal kita tahu bahwa sebenarnya ekonomi digital itu justru mengubah peta peluang kerja di masyarakat kita ya. Kita tahu misalnya sekarang banyak orang bekerja misalnya menjadi driver ojek online atau logistik. Nah itu sebenarnya peluang-peluang baru karena mereka itu selain memang benar-benar baru, riset World Bank mengatakan 30% benar-benar baru bekerja di situ, tapi sebenarnya sekitar 70% sebenarnya sudah bekerja sebelumnya dan pindah ke situ dan memperoleh pendapatan lebih baik. Nah sekarang tinggal semakin ada perluasan akses internet, perlindungan pekerja pasti lebih baik. Yang terakhir sebenarnya soal UKM, itu juga merupakan ladang pekerjaan. Kalau UKM dibantu untuk go digital, pasti ladang pekerjaan dalam kaitan dengan ekonomi digital juga akan semakin luas. Saya kira itu sih. Ya, adopsi digital kita harapkan bisa memberikan dampak yang paling bagus lah ya ke dalam negeri. Kita akan tetap mengawal lompatan Indonesia digital dan semoga sukses terus ke depannya. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami untuk Pak Timothy Utama, Direktur Information Technology IT Bank Mandiri. Sehat-sehat selalu dan terima kasih Mas Cipta Wayana, wartawan Sinar Kontan. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Dengan demikian saudara, saya masih tertarik dan undur diri mewakili semua tim yang bertugas. Sampai jumpa Selasa depan.